Ketua regu mengambil roti kukus yang terendam dalam air kotor lalu tanpa ragu menyantapnya. Melihat hal itu, sang instruktur tak mau tinggal diam. Ia pun ikut menggigit roti tersebut. Tak tahan menyaksikan pemandangan itu, seorang prajurit baru segera merebut sisa roti dan melahapnya habis. Anehnya, tak ada yang terjadi pada prajurit lain yang ikut makan. Hanya prajurit baru itu yang akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kejadiannya begitu serius, hampir membuat sang instruktur dicopot dari jabatannya. Ternyata, semua ini berawal ketika prajurit baru itu memilih-milih makanan. Dialah yang dengan sengaja membuang roti kukus itu ke dalam ember air kotor. Mengetahui hal tersebut, instruktur pun mengumpulkan semua prajurit baru. Ia menunjuk ke arah roti kukus yang sudah kotor itu. Dengan suara bergetar menahan marah, instruktur berkata, "Siapa yang membuang makanan ini? Maju dan akui. Jangan sampai ada yang berani menyia-nyiakan makanan lagi." Tapi tidak ada yang bergerak. Semua diam, pura-pura tidak tahu. Instruktur pun meledak, tidak ada yang mau mengaku. "Aku paling benci orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau begitu kalian semua yang tanggung, satu orang satu gigitan dan habiskan." Para prajurit gempar dan ribut, tetapi instruktur bersikeras, ini perintah, mau tidak mau harus makan. Mendengar itu, ketua regu dengan penuh tanggung jawab mengambil roti dari ember dan memakannya. Dan berkata, "Biar saya saja yang makan, karena prajurit baru ini adalah tanggung jawabnya." Tapi instruktur juga memakan roti. Ia menatap para prajurit dengan geram, "Kalian puas lihat ini." Dua prajurit senior di sampingnya ikut menyantap roti itu. Suasana hening hingga akhirnya prajurit baru itu tidak tahan lagi. Ia mengambil sisa roti dan menelannya bulat-bulat. Meski sudah mengaku, tapi di dalam hati ia masih tidak rela. Keesokan harinya, saat latihan, ia tiba-tiba terjatuh dan mengalami sakit perut yang luar biasa. Temannya panik dan segera menggotongnya ke asrama. Sesampai di tempat tidur, ia mengedip-ngedipkan mata berusaha memberi kode bahwa ini hanya sandiwara. Tapi temannya tidak paham, malah makin khawatir melihat wajahnya pucat. Prajurit itu pun berlari mencari sang instruktur. Dengan perasaan jengkel, ia pun akhirnya benar-benar dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter berkata kepada instruktur hasilnya normal. Jika perlu, satu-satunya jalan yaitu cuci lambung. Mendengar itu, prajurit baru itu langsung panik. "Dokter, bukannya cuci lambung itu sakit." Dokter mengangguk, "Tentu sakit, tidak ada pilihan lain." Kemudian dokter berpesan kepada perawat, "Siapkan selang terbesar, biar sekalian keluar semua isi perutnya." Prajurit itu hampir pingsan ketakutan. Tiba-tiba sakit perutnya hilang seketika. "Dokter, sakitnya sudah hilang," katanya cepat. "Benarkah?" jawab dokter singkat, tapi ia tetap bersikeras mengambil selang. Prajurit itu segera memohon. Akhirnya dengan jujur ia mengakui perbuatannya, bahwa ini hanyalah sandiwara. Prajurit itu lega bisa terhindar dari cuci lambung. Namun tanpa disadarinya, saat ia masih merasa bangga telah menipu semua orang, komandan besar yang terkenal tegas telah berdiri di belakangnya.